Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang materi yakni gerakan pembaharu dalam Islam. Di sini yang pertama yaitu pengertian. Pengertian pembaharu dalam Islam adalah upaya-upaya menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharu Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pemahaman dan pelakunya disebut mujaddid. Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin dasar kitab dan sunnah dalam Islam. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengurus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki dan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian yakni poin yang kedua, biografi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 tokoh di sini yang berikut andil dalam pembaharu dalam Islam. Yang pertama yakni Muhammad Ali Pasha pada masa kejayaan 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali dilahirkan pada Januari tahun 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbarukan dan memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Muhammad Ali Pasha diangkat menjadi menantu Gubernur Utsmani di tempat bekerja setelah masuk dalam dinas militer. Muhammad Ali Pasha mewariskan peninggalannya Mekah di perbukitan Jabal Muqattam dengan mengerahkan desainer Yunani bernama Yusuf Busnak. Akhirnya beliau berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki. Yang kedua yakni Jamaluddin Al-Afghani. Masa kejayaannya ini 1838 sampai 1897. Beliau dilahirkan di Asadabad dekat Kandahar di distrik Kabul, Afghanistan. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan namun banyak berjuang di negara Mesir. Jamaluddin Al-Afghani yakni adalah seorang pemimpin penggerak Islam pada akhir abad ke-22. Ayah Afghani adalah Sayyid San, dikenal dengan gelar Sadar Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan, terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain ibnu Ali radhiyallahu an. Kemudian tokoh yang ketiga yakni Muhammad Abdah. Muhammad Abdah masa kejayaannya yakni anak-anak, Muhammad Abduh ya, bukan Muhammad Abdah, keliru Bapak. Ya, Muhammad Abduh yakni tokoh ketiga yang ikut andil dalam gerakan pembaru dalam Islam. Masa kejayaannya ini 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh, perlu diketahui anak-anak bahwasannya beliau lahir di pedusunan Delta Nil Mesir pada tahun 1849. Keluarganya dikenal berpegang teguh pada ilmu dan agama. Bahkan dalam usia 12 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun beliau dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjidil Al-Hamdi.
Pada tahun 1866 Muhammad Abduh meninggalkan istrinya dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar. 3 tahun kemudian Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani saling bertemu dan datang ke Mesir. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta ilmu politik. Dan yang tokoh terakhir anak-anak yakni Muhammad Rashid Ridho. Masa kejayaannya ini 1865 sampai 1935. Muhammad Rashid lahir di Qalamun, Lebanon dekat dengan Tripoli atau Suriah. Nama lengkapnya yakni Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalamuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho juga dikenal sebagai seorang pengikut tarekat Naqsabandiyah. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadat dan berkultusan seorang guru membuat seorang mempunyai sikap statis dan pasif. Kemudian maaf anak-anak, tadi Bapak menyebutkan ada 4 tokoh ya. Ternyata di sini ada 5 tokoh. Tokoh yang terakhir yakni Muhammad Iqbal. Masa kejayaannya ini 1877 sampai 1938. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bersama seorang filosof neo-Hegelian, kemudian di Heidelberg, dan terakhir di Munich. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan teknis mistisisme Persia. Kemudian poin yang terakhir yakni pemikiran tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Yang pertama yakni Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Atas saran para penasehatnya, ia juga melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Muhammad Ali Pasha mendapatkan kepercayaan sebagai pemimpin militer pada era tersebut atau pada era Daulah Utsmani dan menjadi seorang pemimpin tersohor kebanggaan negara Mesir. Kemudian beliau juga telah berhasil melakukan beberapa pembaharuan, yakni yang pertama dalam bidang militer, yang kedua bidang ekonomi dan sosial, yang ketiga dalam bidang pendidikan, dan yang sampai bidang pendidikan aja ya. Kemudian tokoh yang kedua Jamaluddin Al-Afghani. Kembalinya Jamaluddin Al-Afghani ke India untuk kedua kalinya setelah pergi meninggalkan Mesir karena ketidaksenangan beliau kepada negara Inggris yang telah menghasut kaum teolog untuk melawan Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1889 Al-Afghani diundang ke Persia untuk suatu urusan persengketaan politik antara Persia dan Rusia. Dalam rangka usaha untuk membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan Islam, Muhammad Al-Afghani membentuk suatu ikatan politik yang berupa gerakan pan-islamisme. Pan-islamisme mengendaki persatuan umat Islam sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Kemudian tokoh yang ketiga yakni Muhammad Abduh. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh yakni yang pertama, faktor ulama kemunduran umat Islam adalah jumud. Kemudian yang ketiga, bidang masalah ijtihad. Dan yang ketiga bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Dan Muhammad Abduh ini dipercaya oleh anak petani dan tukang harus mendapatkan pendidikan umum agar mereka bisa menambah ilmunya dan menambah wawasannya. Itulah menurut pemikiran Muhammad Abduh. Dan selanjutnya beliau juga memiliki ide-ide pembaharuan di bidang keluarga dan wanita. Kemudian tokoh yang keempat yakni Muhammad Rashid Ridho.
Pemikiran pembaharu Islam Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yakni yang pertama bidang keagamaan, yang kedua bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi di antara yang kedua ini, menurut Muhammad Rashid Ridho, dalam bidang pendidikan atau ijtihad itu diperlukan hanya untuk persoalan hidup kemasyarakatan. Hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan dalam ijtihad. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya di sini letak dinamika Islam menurut faham Muhammad Rashid Ridho. Dan tokoh yang terakhir yakni Muhammad Iqbal. Menurut pandangan Iqbal, terdapat beberapa sebab kemunduran umat Islam, yakni dari fakta sejarah yang menunjukkan bahwasanya kehancuran Baghdad banyak mempengaruhi peradaban umat Islam. Dan yang kedua, ada kecenderungan umat Islam terjebak atau terjerembab pada paham fatalisme yang menyebabkan umat Islam pasrah kepada nasib dan enggan bekerja keras. Dan yang ketiga, awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern adalah salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijtihad dan munculnya kelompok Islam yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan, dan Al-Quran senantiasa menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum Islam tidak bersifat statis, namun bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Islam itu selalu mengikuti perkembangan zaman dan setiap kehidupan manusia. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual, yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, intisari hidup adalah gerak. Karena Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Jadi di sini manusia dituntut untuk selalu bergerak, tidak bermalas-malasan di hidup di dunia ini. Dengan kaitannya, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban, kapitalisme dan materialisme. Mengenai paham Muhammad Iqbal, yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Dari segi bahasa, kata dinamisme artinya tidak berhenti, sedangkan menurut istilah dinamisme adalah suatu aktivitas. Konsekuensinya, apabila umat Islam kehilangan dinamisme, maka yang terjadi adalah kemunduran yang akan berdampak pada kesengsaraan kehidupan. Baik anak-anak, demikian itu tadi penjelasan Bapak terkait gerakan pembaharuan dalam Islam. Untuk pertemuan selanjutnya silakan anak-anak pelajari materi selanjutnya, dan untuk tugasnya nanti akan Bapak berikan. Dan terima kasih. Bapak mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.